Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum ayyuhulab? Khairin alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita kenikmatan beserta taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu memberi keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam marilah kita surahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman.
Dan semoga kita mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita insyaallah melanjutkan pembelajaran kita di kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik, yang mana kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-5 ini. Dan mungkin dari antum semua mungkin ada yang masih ingat kita udah sampai mana kemarin? Nanti kita sekarang ke hiwar yang kedua. Benar apa salah? Sampai sini. Baik. Benar sampai sini ya, Mas? Hiwar yang kedua ya. Suara saya jelas atau enggak? Wadih. Nah, Jelas, Ustaz. benar apa salah ini? Kita sudah sampai hiwar asani. Nah, Ustaz. Nah, baik, sekarang kita panggil Mas Kusnari. Kemudian, nah, Halaman berapa ya? Halaman 376. Kemudian Mas Imam Rafiq. Tafadhalah. Nah, tafadhal Mas. Nah, mana yang jadi ibnu ya, Ustaz? Nah, Kaifa tamarta ya abi? وصلت إلى الميقات عند الظهر Wa madza fa'alta fi miqati? خلعت ثوبي ولبست ملابس الإحرام ولبيت بالعمرة Wa mata wasalta ilal masjidil وصلت بعد العصر wasaltu bima sya'arta fil masjidil haram. شعرت بالسرور Kam sautan tufta haulal ka'bah. خذت 7 أشواط ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم Wa madza fa'alta ba'da dzalik? سعيت بعد الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلقت رأسي Wa aina khala'ta malabisal ihram? خلعتها في الفندق Pondok. Mumtaz. Barakallahu fiikuma. Barakallahu. Sekarang Mas Taufikul Hadi. Nah, Ustaz. Kemudian Mas Dendi Arianto. Nah, Ustaz, ada hadir. Nam tafadhala. Al-Ibnu, kaifa itamatta ya abi? Al-abu
وصلت إلى الميقات عند الظهر. Wa madza fa'alta fil miqati? خلعت ثوبي ولبست ملابس الإحرام ولبيت بالعمرة. Wa mata wasalta ilal masjidil haram? وصلت بعد العصر. Bima sya'arta fil masjidil haram? شعرت بالسرور. Kam syautan tufta haulal Ka'bah? طفت 7 أشواط ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم. Wa madza fa'alta ba'da dzalik? سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم خلقت رأسي. Wa aina khalaqta malabisal ihram? خلعتها في الفندق. Khalas Ustaz. بارك الله. Nah, barakallahu fiikuma. 2 orang lagi, setelah itu kita menjelaskan apa yang telah kita baca. Baik, sekarang Mas Rif Tanda Aditya. Nah, Ustaz. Kemudian Mas Dimas Ihsan. نعم أستاذ. Nah, tafadhol. أنا أكون أب. Nah, Afan Ustaz, ana ma'ing di kitab. nah, tafadhol fi syasha. Unzuru Tafadhol. ila syasha. Aywa. نعم. Kaifa Tafadhal, i'tamarta anta. ya abi? نعم. Nah, Kaifa i'tamarta ya abi? tafadhol Mas apa tadi? ديماس. وصلت تفضل إلى ماس. الميقات عند شروق الشمس. وماذا فعلت في الميقات؟ خلعت ثوبي ولبست ملابس الإحرام ولبيت بالعمرة. ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. بما شعرت بالسرور. عفوا أستاذ. بما شعرت في المسجد الحرام؟ شعرت بالسرور. كم شوطا تفتح حول الكعبة؟ طفت 7 أشواط ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم. وماذا فعلت بعد ذلك؟ سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلقت رأسي. وأين خلأت ملابس الإحرام؟ خلعتها في الفندق. Mumtaz, barakallahu fiikum. Baik. Kita sekarang menjelaskan apa yang telah kita baca. Unzuru ila syasha. Antum lihat ke layar. Al-hiwaru ats-tsani. Jadi sekarang alhamdulillah dengan izin Allah Jalla Jalaluhu kita sudah sampai ke hiwar yang kedua. Yang mana hiwar yang kedua ini tentang al-hajju wal umrah. Tentang haji dan umrah. Al-hiwar baina al-ibnu wal abu. Jadi hiwar ini percakapan antara anak dan seorang ayah. Qala al-ibnu. Anaknya berkata apa? Au sa'alal ibnu au sa'alal ibnu. Kaifa i'tamarta ya abi? Kaifa. Kaifa di situ termasuk apa? Ismul istifham. Ismu al-istifham. Jadi kalimat tanya. Ya. Jadi ketika kita bertanya kaifa berarti menunjukkan ada alasannya kenapa. Kenapa kita ke masjid? Limadza kaifa? Bagaimana? Ya. Berarti kaifa di sini ismul istifham menunjukkan apa? Menunjukkan ketika kita pergi ke sekolah atau ke masjid itu
menggunakan apa? Apakah berjalan atau apa, gitu kan? Terus waktunya kapan? Ya, makanya di sini kaifa i'tamarta ya abi? Kapan engkau? Bagaimana? Ya, bagaimana engkau berumroh atau melaksanakan umroh, wahai abi? Ya, kaifa. Berarti di sini menunjukkan apa? Ketika kita bertanya i'tamarta, ingat i'tamarta berarti menunjukkan fi'il apa? Ayu fi'lin. Fi'il mati. Berarti sudah dilakukan. Sudah dilaksanakan. Kaifa i'tamarta ya abi? Bagaimana engkau melaksanakan umroh, wahai abi? Kemudian qala al-abu atau yaruddu al-abu. Kemudian bapaknya itu menjawab, wasaltu ilal miqat 'inda dhuhri. Wasaltu. Ingat wasaltu di sini artinya itu apa? Saya sampai atau saya tiba. Ya, saya sampai di mana? Saya sampai di miqat menjelang apa? Ingat 'inda dhuhri, menjelang duhur. Menjelang duhur ya. Ingat, kalau ingat duhur di sini artinya menjelang duhur. Berarti ketika duhur. Makanya kalau kita membaca di Bena yang ke 1 jilid 1A. Ada yang masih ingat? 1A. Ada yang masih ingat nggak? Masal. Apa coba? Yang ada indal fajri itu. Ada yang masih ingat? Tafadhol. Ada yang masih ingat? Masih itu, Ustaz. Oh, thayyib. Nam labasa. Tep. Jadi kalau kita membaca jilid 1 kita sedikit ini yang murojaah yang jilid 1A. Mata tastaiqidu. Astaiqidu indal fajri. Kapan kamu bangun tidur? Ya. Kapan kamu bangun tidur? Astaiqidu indal fajri. Saya bangun menjelang apa? Sholat subuh atau menjelang sholat subuh atau ketika subuh. Nah, sama juga di sini inda duhur berarti apa? Menjelang duhur. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan, bagi teman-teman yang saya jadikan host ini ya, kalau ada teman yang masuk, tolong di ini ya, konfirmasi ya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baik, wasaltu ilal miqat indal fajri. Saya sampai di miqat menjelang duhur. Nah, ingat yang di sini bisa artinya menjelang atau ketika duhur itu ya. Baik, sa'alal ibnu. Kemudian anak itu bertanya lagi, "Wa madza fa'alta fil miqat?" Kalau enggak pakai fa'alta bisa juga pakai huruf ain, amilta. Wa madza? Nah, wa madza amilta fil miqat? Dan apa yang kamu lakukan? Ya. Apa yang kamu lakukan? Fil miqat. Di mana? Ketika miqat. Ya, atau di miqat. Kemudian kata abunya apa kata bapaknya? Khala'tu thawbi. Ingat, khala'tu. Khala'tu itu artinya dari kata khala'a. Fi'ilnya dari kata khala'a. Kha lam huruf ain. Artinya itu apa? Khala'tu thawbi. Aku melepas baju. Apa? Atau saya memakai ya, kalau di sini itu khala'tu thawbi. Maksudnya apa? Saya memakai baju, tetapi saya memakai apa? Saya memakai bajuku. Khala'tu thawbi, saya melepas. Jadi khala'tu itu saya melepas. Ya, thawbi bajuku. Wa labistu malabisal ihram. Dan saya labistu, dan saya memakai baju ihram. Ya. Ingat, walabistu.
dari kata labisa. Makanya pakai apa namanya bahasanya malbas itu baju-baju kan. Malabis itu kan baju-baju itu. Malbas itu mufradnya. Makanya dari fiilnya apa? Labisa. Labisa itu memakai. Walabistu malabisal ihram. Dan saya mengenakan atau saya memakai baju ihram. Memakai baju ihram. Kemudian setelah itu apa? Dia mengucapkan apa? Walabbaitu bil umrah. Dan saya apa langsung? Dan saya bertalbiyah. Ingat, walabbaitu. Lanya itu enggak tasydid, bukan walabbaitu, tapi walabbaitu. Dan saya bertalbiyah bil umrah untuk melaksanakan umrah. Ya. Kemudian ini afan kholatul taubi walabistu malabis itu bisa kita gunakan keseharian kita ya. Misalkan kita misalnya kholatu malbasi atau kholatu sirwali itu nggak apa-apa. Itu digunakan dalam keseharian kita. Walabis itu juga sama. Bisa labis itu thawbi. Itu bisa digunakan begitu. Jadi apa yang ada di kitab Al-Arabiyah Baina Yadayk itu bisa kita gunakan dalam keseharian kita. Semakin kita sering mengulang, semakin kita sering menulis, atau kalau kita tidak ada waktu untuk murojaah, minimal kita mengajari anak kita, meskipun anak kita itu masih SD atau sekolah dasar itu. Kita ngajarin mereka. Tujuannya apa? Tujuannya secara tidak langsung kita murojaah. Kita murojaah. Afwan ya, di sini masih terlalu ramai. Tidak mengapa, Zat, tapi suaranya jelas kok. Afan. Baik, khalatu thawbi walabistu malabisal ihram walabbaitu bil umrah. Nah, kemudian anaknya bertanya lagi. Wa mata wasalta ilal masjidil haram? Wa mata wasalta ilal masjidil haram? Dan kapan engkau tiba atau dan kapan engkau sampai atau kamu sampai ilal masjidil haram, di masjidil haram, ya. Dan kapan kamu sampai ke masjidil haram? Wasaltu ba'da al-asri. Wasaltu ba'da al-asri. Saya sampai setelah apa? Setelah asar. Atau wasaltu ba'dal asri. Saya sampai sesudah asar. Di sini juga misalkan kita berangkat kerja. Kemudian kita gunakan bahasa Arab. Meskipun kita berbicara dengan diri kita. Alhamdulillah. Qad wasaltu apa? Qad wasaltu fi hadi al-madrasah misalkan. Alhamdulillah saya sudah sampai ke sekolah ini. Kalau misalkan kita yang mengajar. Kalau enggak di fi syarikah. Itu kita bisa gunakan begitu. Ya. Karena orang belajar bahasa Arab itu harus minimal kita
membiasakan diri kita sendiri. Itu. Membiasakan diri sendiri atau berbicara sendiri. Karena kita nggak ada teman untuk berbicara. Karena kita tidak ada teman untuk berbicara. Makanya kita berusaha berbicara sendiri-sendiri. Gitu. Kemudian Sa'alal Ibnu bima sya'arta fil masjidil haram. Bima sya'arta fil masjidil haram. Bagaimana perasaanmu? Nah, bagaimana perasaanmu di Masjidil Haram? Berarti apa? Apa yang kamu rasakan setelah kamu sampai di Masjidil Haram? Itu bisa begitu ya. Maksud itu ini kalau di menerjemahkan ketika secara meluas itu. Setelah kamu sampai di Masjidil Haram, apa yang kamu rasakan? Ya, pasti seseorang ketika sampai ke Masjidil Haram akan merasakan sangat bahagia ya. Semoga kita dimudahkan bisa melaksanakan ibadah umrah atau haji. Bima sya'arta fil Masjidil Haram. Bagaimana perasaanmu di Masjidil Haram? Apa yang kamu rasakan setelah kamu sampai di Masjidil Haram? Sa'artu bisurur. Sa'artu bisurur. Saya merasa berbahagia. Saya merasa bahagia. Ingat, sa'aro itu selalu bergandengan dengan huruf ba ini ya. Sa'artu bi. Ya. Itu antum tulis ya. Jadi ketika kita asatidah itu menjelaskan, kalau bisa itu kalimat-kalimat yang ada fiilnya kemudian bergandengkan dengan harfun jar antum tulis. Karena sebagian fiil itu ada yang harus menggunakan harfun jar atau saling berkaitan. Contohnya kayak sa'ara. Sa'ara itu berarti gandengannya sama huruf ba ini. Bisa dikatakan sa'artu bi alamin syadid. Saya merasakan sakit. Benar-benar merasakan sakit fi babni di perutku. Itu ada rubahnya juga. Sa'artu bisurur gitu. Kapan kita mengetahui fiil sama bergandengan dengan harfun jar? Nah, kalau kita sering-sering baca atau biasanya sebagian asatidah itu akan menjelaskan ini sa'aro berarti bergandengan huruf ba itu. Insyaallah lama-lama itu kita akan mengetahui dengan sendirinya. Semakin kita membaca, semakin kita mengetahui fiil apa saja yang bergandengan dengan harfun jar. Kemudian anaknya bertanya lagi. Kam syautan tufta haulal ka'bati. Kam syautan. Artinya apa? Kam, berapa? Ya. Berapa putaran engkau atau kamu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Syautan. Baik. Kita sedikit murajaah. Syautan di sini mufrad atau jamak? Saya tanya ke Mas Hengki Yuliansa. Mas Hengki? Naam, Zat. Syautan di sini jamak atau mufrad, Mas? Mufrad, Zat. Mufrad jamaknya apa? Aswad. Mumtaz aswaq. Ya. Jamaknya aswaq. Barakallahu fiik. Oke. Nah, pokoknya ini ya. Fiil atau isim yang jamak atau mufrad antum juga ditulis ya. Biar kita mengetahui mana aja yang termasuk jamak, mana yang bukan jamak gitu. Kemudian kita dihafal. Kam syautan tuftah haulal Ka'bah. Berapa putaran engkau bertawaf mengelilingi Ka'bah? Kemudian abinya menjawab apa? Tuftu sab'ata aswatin.
Saya mengelilingi atau bertawaf berapa kali? 7 kali putaran. Ya, sab'ata aswatin. 7 putaran. Tsumma shallaitu rak'ataini khalfa maqami Ibrahim. Kemudian, tsumma itu artinya itu kemudian, shallaitu. Shallaitu artinya apa? Kemudian saya sholat. Rak'ataini, 2 rakaat. Khalfa. Di mana artinya? Di belakang maqam Ibrahim, maqam Ibrahim. Ingat, shallaitu itu dari fi'ilnya apa? Shalla yusolli. Shalla yusolli. Ya, dari kata shalla yusolli. Shalla yusolli. Kemudian rakaataini. Kemudian saya sholat 2 rakaat khalfa di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Ingat, khalfa di sini artinya itu belakang. Lawan kata dari khalfa apa? Mas Fauzi Rahman. Tafadhol. Khalfa kan artinya itu belakang. Mas Fauzi Rahman. Lawan kata dari khalfa apa? Baik. Beliau kayaknya belum ini. Mawjud Mas Fauzi? Mawjud Mas Ilham Akbar. Mas Ilham? Baik. Kita lempar ke teman. Siapa yang tahu khalfa itu lawan katanya apa? Tafadhol. Amam. Mumtaz. Amam. Ya. Amam. Mumtaz, barakallahu fikum. Jadi antum ini ya, cara menghafal itu pertama apa? Kalau fi'il, cara menghafalnya shalla yusolli. Jadikan fi'il madhi kemudian fi'il mudhari. Kalau bisa di fi'il amrnya juga. Itu kalau fi'il. Kalau misalkan isim, itu mungkin kita menggunakan apa? Menggunakan arti dengan arti yang lainnya. Kalau misalkan kalimat yang lain kayak khalfa, berarti apa? Kita menggunakan lawan katanya. Itu ketika cara kita menghafal. Contohnya kayak ba'da, lawan katanya qabla. Ya. Kemudian khalfa, lawan katanya amam. Nah, itu cara menghafal kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian anaknya itu bertanya lagi, wa madza fa'alta ba'da dzalik? Wa madza fa'alta ba'da dzalik? Dan apa yang kamu lakukan setelah itu? Dan apa yang kamu lakukan setelah itu? Sa'aitu baina Safa wal Marwati sab'ata aswatin thumma khalaqtu ra'si. Sa'aitu. Ya. Saya melakukan sa'i baina Safa wal Marwah. Baina itu apa artinya? Antara Safa dan Marwah. Sab'ata aswatin. Berapa kali? 7 kali. Ingat, sab'ata aswatin itu sebagaimana kemarin saya jelaskan, ini disebut apa? Cara menggunakan ini ya kayak idhofa ya. Seperti penggunanya itu. Contohnya pintu masjid. Nah, itu jadinya babu masjidin. Kalau di sini kan bilangan, ya. Bilangan berarti ingat bilangannya itu harus berlawan dengan isim. Ya. Ini angkanya nih sab'ata itu kan bilangan. Itu harus berlawan dengan isim ini yang di sini. Kenapa berlawanan? Itu udah paketnya atau rumusnya. Misalkan 7 pulpen. Berarti pulpennya itu kolamun. Nah,
Karena kolamunya itu mudzakkar, berarti angkanya itu harus dijamakan. Harus di muannats, harus berlawanan, harus muannats gitu. Angkanya harus muannats. Berarti pertama kita tulis pulpen itu bahasanya kolamun. Setelah itu bilangannya kita lawan kata. Biar lawan kata dari dari mudzakkar. Berarti sab'atun. Nah, setelah bilangannya kita menjadikan muannats, baru isimnya itu kita dijamakan. Jadi apa? Sab'atu aqlamin. Ini bagi teman-teman yang belum paham atau mungkin kemarin belum bisa hadir. Baik, saya kasih buat antum ini ya, tulis semua di ini. Di chat. 3 pintu masjid, 3 pintu, tafadhol tulis di chat. Ya, di chat. Bagaimana cara menulis 3 pintu? Tulis begitu, 3 pintu. Tafadholu uktubu. Antum tulis di Mumtaz. Nah, dan kita akan mengetahui mana yang salah dan mana salah. Kita aja yang masih kadang ngajar itu tetap aja ada yang salah. Baik. Mumtaz, barakallahu fikum. Ya. Di sini ada yang nulis salatu pakai so. Ada yang salah satu lanya pendek. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang salah ya. Udah tulis semua ya? Baik, Mumtaz. Pokoknya tulisannya bagaimana? Salah satu gitu ya. Salah satu abwabin. Lanya itu panjang ya. Lanya panjang. Salah satu abwabin begitu. Ya. Seperti saya tunjuk Mas yang ini, yang benar ya. Ini Mas Ahmad Afandi, masyaallah, barakallahu fiik. Dan banyak sekali teman-teman sudah paham bagaimana cara penulisannya. Dan abwabin di sini hamzahnya itu di atas itu ada hamzahnya ya. Ingat namanya hamzatul qat'i gitu. Kalau yang alifnya di atasnya tidak ada hamzahnya namanya hamzatul wasli. Makanya kalau abwab itu ada hamzahnya itu ada hamzah di atas. Alifnya itu ada hamzahnya di atas. Ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Anda sudah paham semua. Tsumma khalaqatu ra'si. Kemudian saya mencukur rambutku. Ra'si di sini maksud itu kepalaku, maksudnya rambut ya. Bukan kepala yang di ini ya. Dipotong, tapi saya mencukur rambutku atau saya mencukur kepalaku, maksud itu rambutnya. Wa aina khalaqta mala bisal ihram. Wa aina khalaqta, dan di mana kamu melepaskan baju ihram atau pakaian ihram. Khalaqtuha fil funduq. Saya melepasnya di hotel. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, sampai sini semoga antum semua bisa dipahami, dan saya akan memanggil 2 orang untuk membaca sekaligus diterjemahkan ya. Meskipun ada terjemahnya masih salah atau sudah benar tidak apa-apa. Kalau sudah benar alhamdulillah, kalau masih salah insyaallah kalau semakin kita sering menerjemahkan insyaallah kita akan mudah untuk menerjemahkan. Baik, sekarang Mas Ahmad Afandi. Mas Ahmad Afandi. Baik, Mas Imam Rafiq sudah baca apa belum, Mas Imam Rafiq? Baik, suaranya belum kedengaran.
Mas Zulkarnain. Mana Ustaz? Mas. Nah, Mas Imam Rafiq sudah baca atau belum, Mas? Belum Ustaz. Mas Rafiq belum ya? Uridu. Baik, suaranya kurang jelas, Mas Imam Rafiq. Sudah baca apa belum? Kholas. Lakin Nah, uridu. baik, barakallahu fiik. Berarti kita ganti dengan Mas Zulkarnain sama Mas Ahmad Afandi. Tafadzola. Tafadzola Mas Ahmad Afandi sama Mas Zulkarnain. Dibaca kemudian diartikan. Ana Abi, Nah, Ibnu Ustaz. nah antum al-ibnu. Baik, Ustaz. Tafadhol Mas Ahmad. Onam. Kaifa i'tamarta ya Abi? Bagaimana kamu melakukan umrah wahai Abi? Wasaltu ila miqati inda dhuhri. Saya sampai ke miqat menjelang zuhur. Wa madza fa'alta fil miqat? Dan apa yang kamu lakukan di miqat? Khala'tu thawbi wa labistu malabisa al-ihrami wa labbaitu bil umrati. Aku melepas pakaianku dan memakai pakaian ihram dan bertalbiyah untuk umroh. Wa mata wasalta ilal masjidil haram? Dan kapan kamu sampai ke Masjidil Haram? Wasaltu ba'dal asr. Saya sampai setelah asar. Sa'arta fil Masjidil Haram? Apa yang kamu rasakan di Masjidil Haram? Sya'artu bis surur. Aku merasakan kegembiraan. Lanjut. Suaranya terlalu kecil, Mas. Nah, wa madza fa'alta ba'da dzalik? Dan apa yang kamu lakukan setelah itu? Sebelumnya lewat, ada yang kelewat. Oh, nah. Ayo. Suaranya dikerasin sedikit, Mas. Kam syauton tufta haulal Ka'bah? Berapa putaran kamu tawaf di sekitar Ka'bah? Tuftu sab'ata asywatin summa shallaitu rak'ataini khalfa maqami Ibrahim. Saya tawaf 7 putaran. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Wa madza fa'alta ba'da dzalik? Dan apa yang kamu lakukan setelah itu? Sa'aitu ba'da Safa wal Marwati sab'ata asywatin summa halaqtu ra'si. Saya melakukan summa halaqtu ra'si. Saya melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 putaran. Kemudian aku mencukur rambutku. Wa aina khalaqta malabisal ihram? Dan di mana kamu melepaskan pakaian ihram? Khalaqtuha fil funduk. Saya melepaskan pakaian ihramku di hotel. Mumtaz, barakallahu fiikum. Baik, ada pertanyaan? Tafadhol. Ada pertanyaan?
Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke sini. Ya. Ini gambar al-miqat. Ya. Ini biasanya kalau kita melaksanakan umrah itu, di situ kita memakai atau melepas baju. Di sini malah bisal ihram. Ya. Kemudian ra'sun baina as-safa wal marwah yas'a. Nah, ini dari kata sa'a yas'a, ya. Ini fi'il, ini tadi kan sa'a itu kan dari kata sa'a yas'a. Kalau ini labba yulabbi, ya. Makanya tadi labbaitu. Gitu. Ini antum dihafal juga ya. Kalau belum memungkinkan untuk menghafal, antum dibaca. Kemudian nah ingat, yahliku yasilu. Dari kata wasola, ingat wasola. Wasola yasilu. Wasoltu. Nah, tadi ini tulisannya begini, wasola yasilu. Kemudian yalbisu, yakhla'u. Nah ini yakhla'u, ya. Nah ini fi'il yang ada di gambar atau isim yang ada di gambar antum dihafal gitu. Baik, kita latihan ke sini. Kita panggil Mas Rizky Syahdan. Mas Rizky Syahdan. Nah, Ustaz. Baik. Latihan yang ini ya. Tadrib Ya. rattibil ahdath kama warata fil nas. Ya. Jadi di sini suruh urutkan ya. Percakapan seperti yang ada di gambar atau yang tadi yang ada di hewar ya. Sesuai di hewar. Tafadhol Mas. Yang pertama mana? Ini Afan sebelum Ya. lanjutkan, teman-teman ini ya, antum lihat nomor 1 yang mana, yang nomor 2 yang mana itu ya. Misalkan kalau salah, nah langsung memberi informasi atau setelah selesai itu memberi informasi. Baik, tafadhol Mas. Nomor yang pertama apa? Yasilu ilal miqat. Yasilu ilal miqat. Baik. Kemudian Yalbasu saubal ihram. Yalbasu saubal ihram. Benar apa salah yang lain? Sahih, Ustaz. Mumtaz, lanjut. Yulabbi bil umrah. Yulabbi bil umrah. Yulabbi bil umrah. Setelah itu Ustaz, yasilu ilal masjidil haram juga, Ustaz. Kalau misalkan Mumtaz. Yasilu ilal masjidil haram. Tadi yang ulangi. Berarti yang pertama tadi apa? Yasilu ilal miqat. Yasilu ilal miqat. Nah. Setelah itu apa? Yalbasu saubal ihram. Terus Yasilu ilal masjidil haram. Mumtaz. Terus Walakin fi nasad wala bistu mala bisal ihram wala baitu bil umrah. Setelah Yasilu ilal masjidil haram apa? Yulabbi bil umrah. Yulabbi bil umrah. Benar apa salah yang lain? Yang ketiga yang yulabbi bil umrah saat kalau di percakapan. Pertama kan ini, iya benar. Habis ini ya. Tadi kan yasilu ilal miqat. Ya kan? Setelah itu apa? Itu mau mengenakan baju ihram. Nah terus yulabbi, benar. Yulabbi bil umrah. Terus habis itu baru sampai ke baru yasilu ila masjidil haram. Terus setelah itu yatufu haula Ka'bah. Naam, yatufu haulal Ka'bah. Setelah itu
Yusalli khalfa maqami Sholli khalfa Ibrahim. maqami Ibrahim. Yusolli Khalfa apa? maqami Ibrahim. Terus Yas'a baina Safa wal Marwah. ya saatnya apa Mas? Ya sampai Sa'i. Safa wal Marwah. Sa'i berlari kecil, lari kecil. Satu dua. Terus setelah itu apa? Yakhluqu syahrahu. Mumtaz. Terus Yazhabu ilal funduk. Summa yakhla'u saubal ihram. Mumtaz. Setelah itu Yakhla'u saubal ihram. Kenapa Mas? Kok enggak yakhluqu saubal ihram baru setelah itu yadhabu ilal funduk? Karena sampai dulu ya ke hotel baru kita melepas bajunya. Mumtaz, barakallahu fiikum. Amin. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Tafadhol. Baik, kita latihan dulu ya. Ntar latihan yang ini, paper yang ini kita lanjut ke minggu depan. Kita sedikit ngambil latihan yang di sini. Kita cari latihan. Nah, ini kita ngambil latihan dulu ya. Baik, saya panggil Mas Muhammad Abduh. Ustaz, hadir. Tafadhol Mas. Kita langsung ke latihan ya Mas. Halaman berapa? 6 halaman 382. Baik, atadribu al-awwal. Biar kita ada percakapan, setelah itu kita latihan gitu ya. Percakapan setelah itu latihan. Tafadhol Mas. Wajat ya. Nah, yang di sini di layar aja Mas di sini. Tabadil soal wal jawab ma'a zamilika kama fil mithal. Misal yang pertama al-mithalu. Matal al-utlatu fi syahr Ramadan. Ingat antum di sini lihat al-utlatu sama Ramadan. Jadi tinggal antum membuat yang ada di gambar ini foto atau surah seperti contoh itu ya. Tapi satu orang aja. Kalau di sini kan saling bergantian, tapi kita ambil satu orang itu. Tafadhol Mas. Mas Muhammad Abdul. Alhamdulillah. Mata ziyaratu. Mumtaz. Ziyaratu fi syahri Sya'ban. Mumtaz. Satu lagi. Mata ad-dirasatu. Ad-dirasatu fi syahri Rajab. Mumtaz, barakallahu fiik. Bagi teman-teman yang belum baca ini ya, kasih tanda. Tapi Mas Khairul Hadi. Nah, Ustaz. Tafadhol. Ya, baik, Ustaz. Yang ini al-umrah. Matal umratu al-umratu fi syahri Safar. Artinya kapan umrah? Umroh itu di bulan Safar. Mumtaz, Safar. Bukan Safar ya. Safar. Kalau pakai Safar akhirnya jadi sa, pakai sin. Tapi pakainya so. Emang kalau di Indonesia itu pakainya Safar itu ya. Tapi kita yang sudah belajar kita ganti jangan Safar tapi Safar. Dan sekarang Mas Iksan Hadiansah. Wujud Ustaz. Nah, tafadhol Mas yang ini. As-safaru was-sawal. Sawal. Tafadhol. Mata safaru. Mumtaz. As-safaru fi syahri Syawal. Artinya kapan kamu safar berpergian? Kapan berpergian? Berpergian di bulan Syawal.
Mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian Mas Ilham Akbar. حاضر يا شيخ. Naam, tafadhal. متى أين اختبار الحج؟ Naam, huna. Al-Hajj. متى الحج؟ الحج في شهر ذي الحجة. Artinya, kapan haji itu? Kapan haji? Kapan haji? Haji dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian Mas yang belum, siapa lagi? Ada lagi yang belum? Sudah semua ya? Sudah baca? Thayyib. Mas Mulyadi. Naam, Tat. Naam, tafadhol Mas. Matal ikhtibaru al-ikhtibaru fi syahril Muharram. Artinya, kapan ujian? Ujian di bulan Muharram. Mumtaz, barakallahu fiik. Ingat, al-ikhtibar ini ada ininya ya, persamaan katanya ya, atau muradif. Saya tulis al-imtihan. Ya, antum lihat di chat. Jadi al-ikhtibar itu bisa artinya itu al-imtihan gitu. Ya. Al-ikhtibar itu kan artinya itu ujian, bisa juga kita gunakan apa? Al-imtihan gitu. Itu juga artinya itu ujian gitu. Itu kita kenal dengan muradif atau persamaan kata. Tapi sekarang Mas Imam Rafiq. Nam tafadhol Mas yang di sini. Ini sebagaimana yang contoh di atas tadi. Aina khalaqta qamithah? Bil ghurfati. Ingat, khalaqtuhu. Apaan? Saya kasih ini ya, contoh dulu ya. Al-mithal al-awwal, aina khalaqta thawbal ihram? Di mana kamu melepaskan baju ihram? Khalaqtuhu fil funduqi. Ingat, thawbul ihram sama al-funduq. Jadi aina khalaqta thawbal ihram? Khalaqtuhu. Bu di sini kembali ke thawb. Makanya hunya itu mudzakkar. Khalaqtuhu fil funduq gitu. Makanya antum lihat ya, mana yang mudzakkar, mana yang muannats gitu. Baik, ulang lagi Mas. Aina khalaqta qamithah? Khalaqtu fil ghurfati. Mumtaz, barakallahu fiik. Satu lagi Mas, yang ini. Aina khalaqtal malabisa? Khalaqtuhu fis syaqqati. Baik, barakallahu fiik. Baik, sekarang kita jelaskan ya. Aina khalaqta al-malabisa? Khalaqtuhu. Nah, ingat, malabis di sini jamak atau mufrad? Jamak. Jamak. Mufradnya apa? Libas. Libas atau malabis atau malbas? Malbas ya. Bisa ya. Jadi malabis. Nah, jadi kalau ingat ini rumusnya ini ya. Ketika isim yang tidak berakal dan isim itu tidak berakal maka dikatakan apa? Muannats. Contohnya aklamun. Kalau kolamun jadidun, pulpen yang baru. Tapi ketika pulpennya itu dijamakan aklamun. Aklam di sini kan jamak dari kolamun. Aklamnya itu kan jamak taksir. Maka menjadi muannats, bukan aklamun jadidun. Tapi apa?
aqlamun jadidatun. Gitu. Jadi semua isim yang tidak berakal ketika jamak, maka isim tersebut menjadi mu'annas. Makanya di sini kholak tuha, bukan kholak tuhu, tapi kholak tuha. Kenapa ha? Karena malabis di sini itu mu'annas. Ya, makanya kholak tuha fi syaqqati. Bisa dipahami semua ya? Baik. Sekarang kita panggil ke teman yang lain. Mas Riftanda, Aditya, bagi teman-teman yang belum baca ini ya, kasih informasi, ngechat atau memberi tanda, biar kita sama-sama tahu. Dan bagi teman yang sudah baca, dimohon untuk menghilangkan tandanya, biar kita tahu siapa yang belum. Baik, Mas, siapa tadi yang belum? Mas Yusuf Kordowi, tafadhol. Tafadhol Mas Yusuf Kordowi. Baik, setelah itu ntar baru Mas Riftanda ya. Mas Yusuf dulu. Afan, Mas Riftanda. Aina khala'ata saw? Khala'tuhu fil bait. Thayyib, satu lagi. Baik. Aina aswab? Aina khala'tal aswab? Khala'tuha fil hammam. Mumtaz, barakallahu fiik. Sekarang tadi Mas Riftanda. Riftanda Mas, tafadhol. Baik, Ustaz. Aina khala'at malabis al-riyadah? Khala'tuha fil madrasah. Afwan Mas Riftanda, suaranya kurang jelas. Ulangi lagi Mas. Naam, tafadhol. Malabis al-riyadah. Khala'tuha fil madrasah. Naam. Khalaqtuha atau khalaqtuhu? Khalaqtuhu, Ustaz. Ayo. Khalaqtuha. Kenapa? Jamu. Jamak ghairu akil ya. Jamak yang tidak berakal. Baik, satu lagi. Aina khala'tal qumsan? Khala'tuha fil fund. Mumtaz. Ya. Tadi saya ulangi lagi. Semua isim yang tidak berakal. Ya, terutama ini nih. Malabis, al-athwab, qumsan, itu kan jamak taksir yang tidak berakal, maka menjadi muannas. Jadi al-qumsan, al-qumsanu jadi datun. Dan ingat, ketika kan kalau misalkan orang itu kan misalkan muslimuna atau at-tullabu jududun. Muslimuna itu kan jamak. Jududun itu kan juga dijamakan. Ini apanya sekali lagi ya, saya ulangi, saya minta waktu sedikit biar kita sama-sama mengetahui. Contohnya muslimuna jududun. Muslim itu kan jamak muslimuna dan berakal, maka jududun di sini juga dijamakan jududun gitu ya. Muslimuna jududun. Jadi isimnya itu dijamakan, begitu juga khobarnya juga dijamakan. Itu untuk yang berakal. Akan tetapi kalau yang tidak berakal, isim yang jamak yang tidak berakal, maka apa? Khobarnya itu dimufrodkan, tetapi mufrodnya itu mufrod muannas ya. Mufrodah itu. Contohnya apa? Al-qumson. Contohnya al-qamisu jadidun, ya enggak? Al-qamisu jadidun. Komisnya itu mufrod, jadinya juga mufrod. Ya. Ketika kita jamakan al-qumsonu bukan jadidatun. Jadidatunnya itu jangan dijamakan, tapi apa? Kalau enggak jangan al-qumsonu jududun, enggak. Harus khobarnya itu di mufrad ya, atau tunggal. Jadi al-qumsonu jadidatun, tinggal ditambah tamar buto. Kenapa? Karena jamak yang tidak berakal itu menjadi mu'annas tetapi mufrodah. Dia itu mu'annas dan dia itu juga harus mufrad ketika
apa? Disambung dengan kalimat yang lain atau khobarnya itu harus mufrodah atau mufrodah, bukan dijamakan lagi. Beda ketika berakal gitu ya. Baik, bisa dipahami semua ya? Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Mungkin di antara antum satu orang untuk mau bertanya, kalau nggak ada kita tutup. Tafadhol. Ana Ustaz. Nah, tafadhol Mas. Mungkin masih berkenaan dengan adat ma'dud. Itu apa? Afwan, suaranya kurang jelas. Adat ma'dud itu syaratnya apa? Ada dan ma'dud. Pokoknya ini 3 sampai 10 Mas. 3 sampai 10 itu bilangannya itu harus, bilangan sama isimnya itu harus berlawanan. Ya. Saya lihat kembali ke ini ya, Afwan. Ke ini. Ke sini. Sab'atu aswatin. Sab'atu di sini kan bilangan. Ini saya pakai bahasa Indonesia ya. Sab'atu itu kan bilangan atau angka. Aswat di sini kan jamak. Pokoknya 3 sampai 10 dijamakan. Isim itu dijamakan dan harus berlawanan antara bilangan sama isimnya. Makanya aslinya kan sab'atu atau sab'atun atau sab'ah atau sab'u itu kan sab'un. Kalau misalnya aswat di sini kan mufradnya apa? Sautun. Nah, ingat pertama yang kita tulis itu apa? Isimnya dulu, isimnya apa? Sautun. Sautun itu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Maka angkanya itu harus dimuannaskan. Ya, harus ada tamar butonya. Kenapa? Karena sautunnya itu mudzakkar. Jadi harus berlawanan. Jadi bilangannya itu harus muannats. Baru tulis sab'atu. Baru setelah itu isim sautun itu dijamakan. Jadi apa? Aswat. Dan isimnya itu wajib apa? Kasroh. Baik itu tanwin atau bukan tanwin. Jadi sab'atu aswatin atau sab'ata aswatin begitu. Bisa dipahami ya Mas? Dan insyaallah ntar saya buat soal ya. Dan antum kerjakan. Saya menggunakan bahasa Indonesia, kemudian antum terjemahkan ke bahasa Arab dengan bilangan-bilangan yang seperti ini, bilangan sama isim itu. Contohnya misalkan 30 pen, 8 buku itu. Ntar saya lihat kalau masih banyak yang belum paham, kita insya Allah jelaskan di minggu yang akan datang gitu ya. Saya mau melihat teman-teman itu udah paham atau belum itu ya. Dan saya mau melihat antum bagaimana cara penulisan bahasa Arabnya itu. Bisa dipahami semua ya? Bisa dipahami Mas yang teman yang tadi bertanya? Nah, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Insyaallah saya akan buat soal buat antum semua dan antum kerjaan ini soalnya bukan soal ini ya. Bukan soal pilihan ganda, tapi saya menggunakan bahasa Indonesia, kemudian antum terjemahkan ke bahasa Arab, terutama yang tadi itu. Biar apa? Biar saya melihat antum sudah paham atau belum gitu ya. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan barakallahu fikum atas perhatian antum semua. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memudahkan kita dalam belajar dan Allah memberi keistiqomahan dalam belajar. Dan kita selalu meminta dan berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Barakallahu fiikum.